Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham high volatility yang cukup menarik, terutama untuk swing trading. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini penutupan ya untuk bulan Februari di tanggal 27 hari Jumat, dan kita akan open market lagi di hari Senin mendatang guys. So, hari ini untuk IHSG ya close di 8.235 dan ada sedikit kenaikan guys ya untuk IHSG kita pada hari ini. Hari ini naiknya tipis sekali guys ya, 0,0 sekian persen. Dan kalau misal kita perhatikan berdasarkan data ternyata hari ini memang ada net sell. Terutama untuk market reguler, net sell di 801 miliar, sedangkan market tuna dan negosiasi masih ada net buy 107 miliar, sehingga total all market net sell 694 miliar. Kita sebenarnya lebih relate ke saham komoditas ya guys ya. Kita akan bahas saham-saham komoditi yang cukup menarik karena volatilitasnya yang cukup tinggi. Meskipun kita lihat memang saham-saham ini lebih cocok untuk swing trading. So, yang pertama kita lihat untuk harga gold. Tadi sih untuk harga gold kenaikannya tidak begitu tinggi guys ya. Namun ketika sudah close market, ketika kita bikin video ini, ternyata ada kenaikan 0,8% di 5.227 USD per troy ounce-nya. Dan ini adalah hal yang bagus menurut saya, di mana harga komoditas naik sehingga dengan mudah ya, kita bisa menentukan saham apa yang bisa kita tradingkan, terutama untuk swing. Untuk nikel, juga ada kenaikan meskipun tidak begitu tinggi, 0,2% di level 17.778 USD per tonnya. Lalu kita cek juga untuk minyak mentah, crude oil WTI, dan Brent oil juga naik 2,6% masing-masing. Lalu untuk harga perak naik 4,5% dan tembaga naik 1,3%. Jadi copper and gold juga menarik nih untuk dipantau selain dari saham-saham nikel. Lalu ada saham batu bara ya, atau harga batu baranya ini mulai naik guys, 2,5% di 119 USD per ton. Mungkin kita harus investigasi guys ya di minggu ini atau di penutupan minggu ini di weekend, ada apa nih dengan batu bara? Apakah dunia, terutama negara-negara Eropa kembali membutuhkan batu bara dalam jumlah besar atau seperti apa? Nanti kita akan coba ulik ya guys ya. Kita dapat berita ya terkait dengan salah satu saham komoditas yang Astra Group ya guys ya, dari Astra Group yaitu United Tractors. Laba bersihnya anjlok 24% menjadi 14,8 triliun di 2025. Namun aset dan arus kasnya tetap kuat guys, dan ini adalah ciri khas ya dari saham-saham Astra Group, di mana arus kasnya pasti akan tetap bertahan lah ya, karena salah satu saham yang memiliki fundamental yang kuat juga. Pendapatan UNTR turun 2% menjadi 113 triliun rupiah, laba bersihnya anjlok 24% ke 14,8 triliun akibat tekanan segmen tambang dan kenaikan beban. Jadi di sebuah perusahaan itu kalau misalkan produksinya turun, memang harga komoditasnya berpotensi naik. Tapi tetap saja akan membuat tekanan terhadap profitabilitas dari saham tersebut guys ya. Laba brutonya merosot 12%, lalu kontribusi entitas asosiasi berbalik rugi dan IPS turun 24%. Meski profit turun, fundamentalnya masih tetap solid, aset dan ekuitas naik 5%, kas meningkat, serta dividen 9,5 triliun tetap dibagikan. Seperti itu ya, ini overview dari iPod News. Oke guys, jadi untuk United Tractors, karena ada salah satu sentimen yang ibaratnya menggoyahkan ya terhadap harga sahamnya. Jadi gini, untuk saham fundamental, ketika fundamentalnya mencerminkan penurunan, maka juga akan berdampak serius terhadap harga saham. Jadi perlu dilihat saham fundamental juga kita harus analisa fundamentalnya, bukan hanya dari sisi teknikalnya saja. Tapi memang fundamental ini akan berdampak juga terkait dengan harga sahamnya. Nah, untuk koreksi hari ini di 5,9% di level 28.600 guys, dan bahkan breakdown di bawah MA50. Jadi ada potensi untuk lanjut turun lagi. Kita lihat ada distribusi dari AK BBKZ dan ada BKYP yang masih masuk, namun tentu saja kita perlu melihat ya guys ya, secara garis besarnya nih, apakah UNTR-nya
dibuang asing atau seperti apa. Ternyata asingnya masih masuk ya, 30 miliar hari ini ada net buy. Ini perlu dilihat untuk di minggu depan. Kalau misalkan UNTR ternyata mulai sideways di level sekarang, ada potensi dinaikkan kembali oleh asing dan diakumulasi kembali guys, sehingga nantinya akan mudah dinaikkan kembali. Itu juga perlu kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Data midday juga harus teman-teman lihat apakah WNTR-nya diakumulasi kembali atau tidak. Karena kalau misalkan net sell, otomatis nanti bahkan bisa turun lebih jauh lagi guys. Ya bisa ke support MA 150 di 27.200 ataupun di 24.450 support ketika penurunan MSCI kemarin ya. Dan teman-teman juga harus ingat, UNTR ini pernah anjlok cukup dalam, yaitu di level 19.000, di 20 ribuan ya. 20.100 guys waktu itu lebih rendah ya dibandingkan support sebelumnya itu di 21 ribuan. Nah, jadi untuk UNTR kalau misalkan ternyata net sell-nya lebih besar, terutama dari investor asing, maka lebih baik wait and see dulu. Tapi untuk recover ya atau reversal kembali naik lagi, saya rasa membutuhkan beberapa faktor yang perlu mendukung hal tersebut dari data transaksi misalkan ataupun dari data fundamental yang mungkin ada perbaikan atau seperti apa nanti oleh manajemen United Tractors ya perlu kita pantau juga guys dari pemberitaan dan data day by day-nya. Jadi teman-teman juga bisa lihat kuartal 4-nya year on year turun ya guys ya. Dari 3,9 triliun menjadi 3,3 triliun untuk net income-nya UNTR, sehingga untuk full year 2025 ini menjadi 14,8 triliun dari yang sebelumnya 19,5 triliun, ada penurunan. EPS-nya juga turun dari 1.056 per saham menjadi Rp854 per saham. Dan kalau misalkan dihitung ya berdasarkan dividen, pastinya akan ada penurunan gitu guys ya. Bisa jadi mungkin nanti dividen yield-nya hanya di 8 persenan aja ya. Kalau di sini kan terlihat 7 persenan guys. Seperti itu guys ya, dari data-data fundamental kita melihat memang dari profitabilitasnya menurun dan ini berdampak cukup negatif terhadap harga sahamnya penurunan meskipun asingnya masih net buy. Jadi itu salah satu poin plusnya asingnya masih net buy namun harus dipantau lagi secara berkala. Namun yang hari ini cukup moncer adalah saham Inco, guys. Nah, jadi gini ya, untuk saham-saham komoditas memang kita lihat sangat cocok untuk swing. Makanya tadi kita bahas UNTR yang mana harga sahamnya juga cukup volatil berdasarkan data ya. Koreksi yang terjadi pun recover dengan cepat. Begitupun ketika UNTR-nya anjlok, guys. Ya, ketika UNTR-nya anjlok di sini tidak begitu lama, ketika ada tanda reversal, teman-teman bisa eksekusi, either teman-teman mungkin meleset ya, 1-2 minggu gitu guys ya, karena mungkin masih cukup sideways. Tapi, kalau misal teman-teman ketinggalan, bisa buy on breakout resistant minor. Dan kalau masih meleset ya bisa ditunggu, bisa di-hold gitu. Tidak ada masalah ya dengan sahamnya. Jadi misal teman-teman dibawa turun dulu nih, oh saya sudah beli pas reversal, tapi dibawa turun dulu, ya tidak masalah gitu. Bahkan nanti ketika naik harganya bisa recover dan komoditasnya bagus, ya harga komoditasnya bagus, teman-teman justru bisa recover dengan cepat dan berbalik untung seperti itu. Itu esensi dari swing trade. Nah, untuk Inco juga sama, guys. Kita bahas dulu untuk hari ini ya. Kenaikannya 11,2% di 7.900. Ada akumulasi yang menurut saya bagus, terutama dari asing nih. Ada BKKZ yang terlihat sebagai top buyer hari ini, memborong Inco ya, cukup memborong guys, karena lumayan besar juga nih. Untuk net buy hari ini di 144 miliar dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing untuk penutupan di hari Jumat ini. Nah, untuk Inco, teman-teman harus lihat ya guys ya, garis besarnya pergerakan saham-saham komoditas itu memang sangat bagus ya untuk swing trade. Mencari cuan dengan santai, yang penting teman-teman tahu sahamnya, tahu fundamentalnya, kuat holdnya, ya saya rasa potensi cuannya akan lebih besar guys. Meskipun ya pastinya ada fase-fase penurunan yang harus dilalui. Inco ini kan sempat turun ya sampai di
1.800-an guys. Teman-teman bayangkan ya, dari harga 7.000 8.000 ya waktu itu guys ya di 2022 ya, ketika harga batu baranya pada naik, incoinnya turun guys sampai di 4.700, naik lagi ke 7.000, turun lagi ke 3.000, bahkan lebih dalam lagi di 2025 ya, tahun lalu itu masih di koreksi yang lebih dalam. Januari awal itu masih di 3.000-an, turun ya guys ya, setengahnya, turun dari 4.000-an ini, turun 50% lebih ke 1.800 guys. Wah, ini sudah harga yang sangat-sangat berat lah ya kalau misal teman-teman salah entry ya, salah timing untuk entry. Tapi kalau misal teman-teman entry-nya pas dari harga 1.000 ya, teman-teman sudah cuan sangat banyak gitu. Ataupun teman-teman belinya pas sideways, karena kan swing itu dia periodical gitu ya guys ya, tidak serta-merta kita terus hold, kecuali memang yakin harga sahamnya akan terus naik. Tapi ada juga beberapa trader yang memang dia kuat hold-nya itu ya beberapa bulan saja, sudah cuan ya mereka take profit, nanti mereka masuk lagi guys. Nah ini misalkan mereka cuan 100%-an, mereka take profit, lalu koreksi, mereka coba masuk lagi, lalu swing lagi, dapat lagi 33%. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang secara modal kuat ya, jadi tidak perlu untuk take profit terlebih dahulu dan mungkin masih yakin juga harga sahamnya naik, ya cuannya bisa 300%-an, seperti itu. Jadi, untuk swing trade pun memang stylenya banyak juga ya guys ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi ini, kita memang jangan pernah menghakimi salah satu strategi adalah yang terbaik, yang lain jelek. Nah, itu jangan, guys. Tiap orang punya strategi masing-masing, punya keuangan masing-masing yang harus kita hargai bahwa itu adalah keputusan dia dalam berinvestasi, dalam menyimpan uangnya. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita coba lihat ya, guys ya. Saham lainnya yang mungkin masih menarik nih, harganya belum naik terlalu tinggi. Ada Harum yang naik 2,6%, baru terlihat recover kembali. Dan hari ini juga ada akumulasi, terutama dari AKCCBK. Kenaikan hari ini di 2,6%, close di Rp1.165 per sahamnya. Untuk Harum Energy, kita lihat ya, hari ini Harumnya ada net buy dari asing, guys. Net buy-nya sebesar 6,5 miliar, dan kalau misalnya kita perhatikan di 2 minggu perdagangan terakhir, ini masih cenderung akumulasi. Jadi, koreksi yang terjadi kemarin, saya rasa bisa menjadi peluang di area higher low untuk coba entry kembali di harga 1.165. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Lalu ada NCKL yang juga mencoba recover kembali, naik lagi setelah kemarin koreksi. Hari ini naik 6,5% di level Rp1.540 per saham, meskipun cukup netral. Dan hari ini ada YUMG AK yang jualan, namun CCRX-nya terpantau masuk. Kita cek untuk NCKL. NCKL ternyata hari ini asingnya net sell. Kemarin net sell 42M, hari ini di 12,4M. Jadi kalau misal kita pantau, terutama di 1 bulan perdagangan terakhir, masih ada beberapa kali net buy sebenarnya. Tapi di 2 hari ini memang net sell-nya cukup kentara nih, terutama dari asing. Sehingga untuk NCKL mungkin kita bisa wait and see dulu. Siapa tahu nanti malah turun kembali ya, karena net sell asingnya yang bisa saja membesar. Lalu untuk MBMA ini mirip-mirip ya potensinya dengan Harum tadi, di mana hari ini ada kenaikan 4,2% di level Rp855 per saham. Top 5 ada small accumulation dan ini dari domestik juga. AZ, YPX, LMG guys. Sedangkan AKBK-nya jualan dan asing net sell di 10 miliar ya. Kita coba cek nih, bener gak nih? 10 miliaran. Ya, ternyata benar ya. Kemarin itu masih net buy 56M, hari ini ada net sell 10 miliaran. Oke guys, MBMA saya rasa juga bisa dipantau untuk trend following di area higher low sekarang. Karena untuk swing biasanya harus ada koreksi yang cukup dalam ya, baru enak untuk nge-swing. Tapi dari sisi volatilitas, memang saham komoditas juga cukup oke. Untuk Indi ada kenaikan 4,2% di level Rp3.670 per saham. Ada normal akumulasi dari CC, LG, AK, dan BK guys. Wah cukup menarik nih, AKBK-nya masuk di Indi. Kita lihat ya, untuk Indika Energy ternyata ada net buy di 10 miliaran.
Meskipun minggu ini cenderung terpantau net sell, namun Indika Energy saya rasa juga bisa dipantau. Jadi salah satu saham yang juga cukup menarik, ya bisa recover dengan cepat kemarin dari pemberitaan MSCI yang sempat membuat IHSG kita anjlok ya. Lalu ada Antam yang mulai naik kembali 0,4% di level Rp4.350 per saham. Kita lihat ada akumulasi yang bagus nih dari AK, BBCC, KZYU guys. So, kita cek untuk Antam. Hari ini terpantau net buy 82 miliar. Dan kalau misalnya kita perhatikan di satu minggu perdagangan terakhir, Antamnya juga masih di net buy asing. Sehingga masih cocok untuk di hold. Lalu kita lihat juga ada Aman Mineral yang naik 4,7% di Rp7.650 per saham. Ada akumulasi dari BK, YU, LG, dan AK guys. Sepertinya asingnya masuk ya di Aman. Kita mungkin bahas Big Bangs-nya besok aja guys ya, ketika sudah cukup santai lah. Big Bangs-nya kita simpan besok, apakah masih oke atau tidak, dan apakah ada potensi melesat nih ketika nanti pengumuman dividen. Untuk Aman Mineral ada net buy hari ini, bahkan lebih besar ya, 45,6 miliar. Setelah kemarin juga net buy 15,8 M. Jadi akumulasinya mulai terlihat rutin dan sangat bagus untuk Aman Mineral. So, teman-teman yang mau request saham silahkan tulis di kolom komentar. Di weekend ini kita akan bahas. Selamat menunaikan ibadah puasa guys ya, untuk teman-teman yang menjalankan ya puasa di tahun 2026 ini, dan semoga sehat selalu guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.